Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya semua? Apakah semua dalam keadaan baik? Puji Tuhan kalau memang kita semua dalam keadaan baik. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita bersama-sama untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap kasih dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur Bapa, Kau memberikan kesehatan bahkan kekuatan kepada kami, bahkan nafas yang baru Kau berikan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu pada kami. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini nantinya bisa menjadi pedoman bagi hidup kami untuk memulai aktivitas kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita bersama-sama dari Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini mengambil tema yaitu bersama membangun gereja yang kuat, dan mengingat tema bulan Maret ini adalah berpartisipasi dalam membangun gereja yang kuat dengan semangat kebersamaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Maret ini adalah bulan di mana gereja kita berulang tahun atau merayakan anniversary. Nah, jadi tema bulan ini berkaitan dengan gereja. Kali ini saya mengambil ayat yaitu dari Matius 7 ayat 24 sampai 27, bersama membangun gereja yang kuat. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana membangun gereja yang kuat. Namun sebelum itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengertian yang benar mengenai gereja. Jadi gereja itu bukan sebuah bangunan, melainkan gereja adalah orang-orang percaya yang berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema kali ini adalah membangun gereja yang kuat. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama belajar bagaimana membangun gereja yang kuat. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian tahu slogan ini, yaitu berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya bahwa segala sesuatu bisa berhasil jika kita mengerjakannya bersama-sama, dan dengan bersatu bisa menjadi lebih kuat daripada nantinya terpecah belah. Nah, itu adalah arti dari slogan tadi. Dan slogan ini juga bisa diterapkan dalam gereja, mengingat banyaknya ancaman yang bukan lagi berasal dari luar, melainkan bisa berasal dari dalam gereja tersebut. Nah, maka jemaat jika tidak bersatu, maka bisa jadi akan mendapatkan dampak yang buruk dari dalam maupun dari luar yang bisa menghancurkan sebuah gereja. Gereja yang kuat dapat dibangun dengan melibatkan jemaat, yaitu saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai jemaat, dengan menerapkan visi misi Tuhan dan memiliki fondasi yang kokoh tentunya. Seperti tadi yang sudah kita baca bersama-sama dari Matius pasal 7 tentang dua macam dasar. Di sini ada dasar yang berasal dari
batu fondasinya, kemudian dan fondasi yang dari pasir ya. Dia mendirikan rumahnya di atas batu dan juga pasir. Nah, ini diumpamakan sebagai gereja. Ketika gereja berdiri di atas bangunan yang kokoh, maka gereja tersebut bisa kuat dan bisa juga nantinya sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Dalam renungan kali ini, gereja yang kuat dibangun dengan beberapa fondasi yang meliputi: satu, yaitu gereja yang dilandasi oleh iman dan kepercayaan kepada Allah. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah membangun iman dan kepercayaan kepada Allah. Tetapi kali ini, iman dan kepercayaan yang kokoh dalam sebuah gereja itu seperti halnya batu karang. Siapakah batu karang kita dalam sebuah gereja? Batu karang kita adalah Kristus sebagai batu penjuru, dan juga dengan demikian gereja bisa kuat jika fondasi ini diterapkan. Nah, jadi penting halnya kita mengutamakan Kristus dalam gereja kita. Seperti Yohanes Calvin mengatakan bahwa di mana firman Tuhan diberitakan dan diperhatikan dengan benar, maka di situ ada gereja yang benar walaupun penuh kekurangan. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, gereja yang dilandasi dengan saling mendukung dan juga saling menyemangati. Saya mengambil ayat lain dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 yang mengatakan bahwa, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan dalam hidup kita ini sangat penting untuk yang namanya memiliki komunitas rohani, apalagi untuk pertumbuhan iman kita. Jadi ketika berkumpul dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama serta berbagi pengalaman, kita juga bisa belajar untuk terus bertumbuh bersama dalam iman kita. Selain itu juga kita bisa saling mendukung satu sama lain dan memperhatikan jika kita bergabung dalam sebuah komunitas. Dan bersyukurnya di gereja kita ini ada yang namanya KPW dan juga sekolah minggu yang bisa mendorong kita untuk berbagi pertumbuhan iman. Jadi KPW dan sekolah minggu ini adalah suatu wadah supaya jemaat bisa menumbuhkan iman mereka. Dan masih banyak lagi hal-hal yang positif yang bisa didapatkan dari sebuah komunitas seperti KPW dan sekolah minggu ini. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menonton video ini, marilah kita bergabung dalam komunitas-komunitas untuk membangun pertumbuhan iman kita. Selain itu, selain KPW dan juga sekolah minggu, ada juga visi dan misi yang berfungsi sebagai fondasi supaya gereja kita semakin kuat. Maka saat ini semakin diingatkan kembali untuk kita terus bertumbuh sebagai jemaat yang penuh kepercayaan dengan iman dalam Kristus dan berkembang bersama saudara seiman di dalam komunitas gereja kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja akan semakin kuat tanpa suatu hambatan karena Kristus yang menjadi dasar fondasi kita untuk membangun gereja yang kuat. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.